akan cek saham yang baru IPO ya. Untuk yang pertama kita akan cek saham Omed. Omed hari ini naik, cuman enggak arah ya. Omed ya hari ini. Jadi untuk Omed itu hari ini opennya di harga 254 ya, sempat ditarik turun tadi padahal ya. Jadi kayaknya untuk besok agak gimana ini untuk saham Omed ya, tapi secara keseluruhan sih masih ditutup surplus berapa persen ya untuk Omed hari ini, surplus 23,5 ya, belum arah. Jadi tadi opennya pas di harga arah 254, tapi sempat diturunin dan ini ditarik naik lagi ya. Kalau lihat candlenya sih perlawanan ke atas lumayan kuat ya, ini ekornya itu lumayan lebar. Coba kita cek transaksi Omed hari ini. Dibandingkan dengan beli atau apa yang MKTR, untuk Omed ini kenaikannya paling tinggi ya. Dan untuk transaksinya hari ini secara keseluruhan yang jadi market maker utamanya YP, MG, PD, KI. Kemudian yang jadi underwriternya untuk si Omed ini, underwriternya KI, KZ ya. Sama CIMB Niaga itu YU ya kalau nggak salah kodenya. KI, KZ untuk partisipan adminnya KI. Dan untuk KI-nya hari ini di saham Omed net sell. Jadi underwriternya jualan ini si KI, net sell 8,4 M. Dan untuk selain KI, KZ ya. Dan untuk KZ-nya mana kok nggak ada di urutan ke atas. KI net sell 8,4 M, dan untuk KZ hari ini malah nggak tampil ya, di hari pertama IPO untuk KZ nggak ada ya, ini habis KK langsung KI. Berarti untuk KZ-nya mana tadi ya, ini untuk KZ hari ini nggak tampil. Dan untuk CIMB Niaganya, CIMB berarti YU ya, YU juga jualan 5M ya. Jadi underwriternya jualan ya, underwriter KI sama YU jualan. Kemudian yang net buy paling banyak hari ini IFNI ya, dan untuk IFNI ini ya cenderung trading juga ya, dia tidak murni akumulasi, cuman ini lumayan banyak masuknya ya. IF net buy 14,5, NI-nya net buy 11,5 ya. Dan ada retail juga yang masuk di hari pertama IPO ini, si NI itu banyak juga retail yang pakai NI, XI, XL ya, ini masuk average di 247, 245. Kemungkinan untuk besok gimana? Kurang kuat ya, walaupun masih bisa naik ya, tergantung market makernya ya. Yang menarik di Omed itu market makernya itu malah YP dan MG. YP-nya net sell 2,1, jadi untuk YP ini cenderung trading hari ini di saham Omed. YP juga cenderung trading. Jadi kalau ada yang udah masuk, misalnya tadi kalian masuk di average di 245, 247, kan posisi saat ini sedang floating profit ya, walaupun nggak terlalu banyak ya. Saran saya kalau mau di Omed untuk saat ini ya, kalau lihat valuasi, kalau lihat transaksi hari ini ya, amannya buat trading aja. Yang udah floating profit ya amankan dulu profitnya. Misal besok naik lagi, misal di bawah naik ya kalian bisa scalping. Saya seperti itu, tapi tetap disclaimer kalau ada yang masih mau hold dan berharap besok arah ya. Tapi untuk hari ini sih enggak arah untuk saham Omed ya. Tadi open di arah, sempat di bawah turun, habis itu ditarik lagi naik ya. Oke, itu untuk saham Omed. Jadi kemungkinan sih kalau menurut saya besok itu ada kemungkinan koreksi ya, walaupun ya tergantung market makernya ya.
market maker utamanya YP average di 239, dan untuk YP-nya posisi saat ini floating profit lumayan loh. 239 di area sini berarti floating profit sekitar ya sekitar 5%-an lah ya. Jadi ya disclaimer kalau masih mau hold dan berharap arah, tapi kalau saran saya sih kalau udah floating profit ya sebagian amankan ya, kalau nggak mau semuanya ya. Kemudian kalau emang besok naiknya itu masih kuat ya, kalau lihat candlenya sih ini eh, kemau ke, perlawanan ke atas mau naik itu lumayan kuat ya. Ini ekornya cukup panjang walaupun tadi open di arah habis itu turun ya. Jadi seperti itu untuk saham Omet. Kalau saya sih kalau mau spekulasi buy agak was-was ya. Jadi seperti itu. Coba selanjutnya kita cek saham kemungkinan sih untuk besok untuk Omet ya ada gimana ya, agak susah juga ya kalau lihat nanggung seperti ini. Ya ada kemungkinan naik sih, tapi habis rawan turun. Jadi terlalu apa ya, volatile gitu loh. Jadi amannya ya kalau udah profit sebagian amankan aja. Tapi untuk disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Omet. Selanjutnya kita cek saham beli. Dan untuk beli hari ini malah tadi itu opennya di harga sini ya 440, sempat ditarik naik. Jadi untuk beli tadi open gap bawah ya. Jadi untuk harga IPO-nya kan untuk beli harganya berapa ya? Di sini 450 ya. Jadi harga penawarannya umum itu 440 dan hari ini opennya di 440. Jadi untuk beli itu tadi open gap bawah. Open gap bawah 10 poin habis itu ditarik naik ya. Ini malah enggak terlalu range pergerakannya enggak terlalu volatile ya. Coba kita cek untuk beli hari ini transaksinya gimana. Jadi untuk beli ini underwriternya banyak banget ya. Dan untuk beli hari ini tanggal 8 November secara keseluruhan malah diakumulasi loh. Ini diakumulasi oleh SQ. SQ masuk 102 M hari ini tanggal 8 November. Jadi diakumulasi oleh BCA Sekuritas ya. Dan kita tahu kalau beli itu ya ini satu grup ya kayaknya dengan BCA Sekuritas. Jadi ada yang standby buyer lah, jadi bisa dikatakan seperti itu, standby buyernya di market. Kemungkinan untuk besok gimana kalau kita cek underwriternya untuk beli uh, banyak banget ya, ini underwriternya banyak. Jadi mungkin kalau mau goreng saham beli itu butuh waktu briefing yang cukup lama ya. Jadi harganya nggak kemana-mana dulu ya. Kemungkinan untuk besok kalau untuk jangka panjang sih kita lihat aja ya. Kalau untuk jangka panjang kemudian si SQ ini terus masuk mengumpulkan saham beli, nah itu bagus secara bandarmologi ya. Untuk hari ini sih diakumulasi. Jadi buat yang masuk di saham beli yang masih pegang barang ya harusnya kalau tujuannya untuk long term ya bisa ikuti aja SQ. Selama SQ-nya belum jualan ya masih berani hold ya. Tapi ya tetap disclaimer ya, kita nggak tahu juga harganya mau dibawa kemana. Yang jadi market maker utamanya hari ini SQ MG. MG-nya trading ya. Jadi untuk MG trading, sedangkan PD-nya net sell 49,9. Jadi untuk PD keluar. Yang masuk itu selain SQ, AZ, AI, ZP, AK. Dan kalau dilihat untuk brokernya ini malah kayaknya nggak, retailnya nggak siapa ya. Dikit ya. CP ini masuk 2,5 M aja. Dan untuk asingnya net buy hari ini di saham beli ya. Jadi untuk asingnya juga net buy dan ada juga yang akumulasi. Jadi walaupun uh, pas IPO-nya itu nggak terlalu flow, nggak terlalu volatile, itu ada
yang akumulasi di saham Blibli ya. Ya, kalau SQ-nya belum jualan sih, yang masih mau hold di saham Blibli ya disclaimer ya. Tapi kalau melihat Blibli ini apa ya, jadi inget kayak MTEL gitu loh ya, walaupun harganya ada yang akumulasi, sahamnya ada yang akumulasi, tapi eh, pergerakan harganya itu cenderung slow down ya. Jadi ya kita lihat aja besok, kalau tujuannya buat invest mungkin bisa bisa tunggu kabar-kabar lagi ya dari saham Blibli, siapa tahu ada isu-isu yang menarik. Tapi untuk saat ini sih di saham Blibli open gap bawah, close di harga IPO-nya, dan ada yang akumulasi itu si BCA si BQ ya. Jadi kalau mau invest selama BQ-nya itu belum jualan ya masih berani hold ya. Tapi untuk kedepannya ya saya juga kurang bisa memastikan ya. Takutnya sih kayak MTEL. Walaupun ada yang akumulasi terus harganya dalam beberapa hari ke depannya cenderung slow down. Jadi seperti itu ya untuk saham Blibli. Hari ini ada yang akumulasi malahan. Selanjutnya kita cek saham MKTR. Dan untuk saham MKTR hari ini open gap atas ya. Tadi open di harga 150, ditarik turun. Ini malah candlenya merah ya. Beda sama Blibli. Cuman masih ditutup surplus berapa kalau MKTR? Surplus 8% ya, 8,3%. IPO-nya harganya di 120, tadi open gap atas, open di 150, dan close-nya di harga 130. Kalau kita lihat transaksi untuk MKTR hari ini, untuk MKTR hari ini tanggal 8 November secara keseluruhan malah ada yang akumulasi. Ini si CP masuk 20,4 ya, walaupun harganya tadi diturunin ya. Ada CP yang masuk 20,4. Yang keluar hari ini ada II, IN, GR, MGII, bukannya underwriter-nya ya. Ya, jadi untuk II itu salah satu underwriter-nya. Ya, II net sell dan CP-nya net buy. Ya, ini CP-nya net buy. Jadi kemungkinan untuk II gimana, MKTR gimana ya? Kalau di sini sih X malah masuk ya, ada retail juga yang masuk. Jadi kalau saya suruh memilih Blibli atau MKTR, kalau secara bandarmologi bagusan Blibli ya. Walaupun hari ini untuk MKTR diakumulasi juga oleh underwriter-nya. Ini si CP kan underwriter-nya ada II, CP, dan yang satu lagi siapa? AN. Dan untuk AN-nya hari ini AN net buy kecil ya, dan untuk valuasinya juga kecil untuk AN-nya. Yang jadi market maker utama di saham MKTR hari ini YPMGII ya, ketiganya net sell. Market makernya tapi net sell sih ya. Kemungkinan untuk besok mungkin akan konsolidasi dulu ya. Untuk XL-nya average di 134, 136, berarti posisi saat ini retailnya floating loss ya. Jadi ada kemungkinan sih besok malah diturunin dulu untuk MKTR. Ada kemungkinan seperti itu. Oke, itu untuk saham MKTR tetap disclaimer ya. Kemungkinan sih untuk besok ada kemungkinan merah turun dulu. Selanjutnya kita cek saham lead. Untuk saham lead hari ini konsolidasi di atas ya, bentuk candle kecil, turun 0,8%. Tadi open gap atas, jadi untuk lead itu open gap atas, sempat ditarik naik ke 186, habis itu turun ke area support, ditarik naik lagi ya. Kemungkinan untuk besok gimana, coba kita cek transaksinya, apakah ada yang jaga harga. LIAD lead hari ini tanggal 8 November untuk lead market cap-nya nggak terlalu besar ya, cuman ada yang masuk ini BK masuk 842 juta. Yang jadi market maker utamanya YPPDBK ya. YP-nya net sell, tapi market maker utamanya net sell ini si YP. Kemungkinan YP yang nurunin saham lead. Untuk besok gimana? Kalau lihat market makernya nggak terlalu besar, jadi kalau mau masuk ya amannya jangan gede-gede duitnya ya. Kalaupun turun, perhatikan saya level ini 113 ya, dekat-dekat area support. Kalau mau masuk sih amannya seperti itu, tapi kalau mau masuk pas di tengah seperti ini ya nanggung ya, terlalu beresiko. Kalau mau masih naik sih target kenaikannya bisa ke 131. Oke, itu untuk saham lead. Ini saham
ya bisa dikatakan gorengan lah ya. Jadi hati-hati kalau mau masuk di saham lead. Selanjutnya kita cek saham PBRX ya. PBRX hari ini sempat ditarik naik, habis itu di ARB-in ya. Minus 6,5% ke level 157. Jadi untuk PBRX mentok di sini kayaknya mau breakout di atas 185 itu agak berat ya, soalnya untuk PBRX ini kan juga mau rek isu di harga berapa 50 ya kalau nggak salah rek isunya. Jadi ada kemungkinan mendekati hari rek isunya ya, di bawah cenderung turun ya, mendekati harga rek isunya. Kemudian untuk besok gimana? Jadi untuk PBRX kemarin saya udah bikin video khusus ya, bisa nanti saya taruh aja linknya di bawah kalau yang belum nonton. Kalau kita cek transaksi PBRX hari ini, jadi untuk PBRX ini itu naiknya tidak disertai dengan akumulasi ya. Hari ini yang jadi market makernya YB-CCPD ya, YB-nya netzel 2,8, CC-nya net B 238 juta. Jadi untuk market makernya trading semua. Yang masuk XCMG ya, MG nyangkut ini masuk 3M average di 174, 171 untuk MG. Jadi untuk MG nyangkut di atas ya, apakah bisa naikin lagi? Yang masuk sih selain MG ada XC, LG, NI ya, ada retail juga yang nyangkut hari ini lumayan banyak. Ini si XC masuk 3M. Jadi kemungkinan masih turun ya untuk besok, walaupun MG nyangkut ya ada kemungkinan turun sih kalau menurut saya untuk PBRX. Dan saran saya sih karena untuk PBRX ini hutangnya cukup banyak ya, dan untuk industrinya juga kurang baik-baik aja untuk saat ini. Kalau untuk trading ya bisa pertimbangkan area sini kalau mau masuk ya 140, kemungkinan sih kalau masih turun ya ada kemungkinan mantul di area sini. Tapi untuk saat ini sih mending wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini didistribusi untuk PBRX ya, walaupun distribusinya ini ya nggak banyak-banyak banget. Ya kalau mau masuk di PBRX sih amannya buat trading aja. Kalau mau invest walaupun valuasinya murah ya ini terlalu beresiko, karena untuk PBRX itu hutangnya lumayan gede ya. Jadi rek isu itu ya mungkin karena PBRX butuh modal, dan kalau mau hutang lagi itu kayaknya agak berat ya kalau lihat hutangnya udah lumayan banyak. Jadi ya jalan satu-satunya rek isu ya. Jadi kalau mau masuk di PBRX ya hati-hati aja, jangan sampai nyantol di atas. Oke, itu untuk sampai BRX. Selanjutnya kita cek saham PNBS. Dan untuk sampai PNBS hari ini turun ya, ya close di harga penutupan yang kemarin ya. Jadi untuk PNBS hari ini open cap atas, open di 81 sempat ditarik naik sampai ke 83, habis itu turun. Kalau kita cek apakah sudah ada yang akumulasi di sampai PNBS untuk saat ini tanggal 8 November secara keseluruhan juga sepi ya. Jadi untuk PNBS hari ini kembali sepi lagi, jadi masih sepi. Kalau kita cek dari tanggal 1 kalau kita cek dari tanggal 1 juga cenderung distribusi, jadi mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru masuk di PNBS kalau yang belum masuk ya, karena udah sepi lagi. Kalau secara teknikal sih support terdekatnya di 75, jadi pertimbangkan area sini kalau misal masih minat di PNBS ya. Kalau PNBS turun ke area sini ya itu bisa pertimbangan kalau mau masuk ya, dengan catatan di area sini ada yang jaga harga. Oke, itu untuk sampai NBS. Nanti kemungkinan menurut saya untuk besok masih konsolidasi, masih kesulitan breakout di atas 85 ya. Jadi untuk resistennya di 85. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya sih masih konsolidasi karena masih sepi untuk transaksinya. Selanjutnya kita cek saham karya. Dan untuk saham karya hari ini naik lagi ya, naik 12,2% ke level 402. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek transaksinya untuk saham karya hari ini tanggal 8 November secara keseluruhan yang net buy sama net sell ini hampir balance ya. Yang jadi market maker utamanya AZ-nya net sell 2,1, YB-nya net
buy 100 juta aja ya. Dan untuk AZ, YP ini cenderung trading di saham karya, sedangkan BK malah masuk 4,5. BK-nya BK asing ya, jadi asing masuk loh di saham karya di harga atasnya ini. Jadi kemungkinan yang bikin karya naik ya ini AKBK ya, kemungkinan sih seperti itu. Ada yang jaga harga gitu loh. Kalau secara teknikal sih untuk saat ini supportnya di 384. Jadi kalau misal besok harganya masih bertahan di atas 384, 386 deh. Antara 384, 386 ini area support karya. Kalau misal besok masih bertahan di atas itu ya ada kemungkinan harganya ada yang jaga ya. Di area sini lumayan kuat juga supportnya ya. Ini pas di sini sama di sini mencoba breakout gagal ya di sini cuman di sini berhasil breakout, di sini juga berhasil breakout lagi, jadi bisa pertimbangkan area 386 ya kalau yang udah punya posisi di saham karya. Kalau jebol di bawah itu ya mending amankan dulu sebagian profitnya ya yang udah floating profit. Dan untuk support selanjutnya kalau misal breakdown di bawah 386 ya bisa kembali lagi ke area 304. Oke, itu untuk saham karya. Dan untuk resisten selanjutnya sih di 438. Kalau kita cek transaksi hari ini yang jualan di saham karya TF Azad CPXL ya, jadi sebagian retailnya keluar di saham karya. Oke, itu untuk saham karya. Tetap disclaimer, kemungkinan untuk besok ya ada kemungkinan konsolidasi dulu di atas bentuk candle seperti ini ya, candle nggak terlalu besar. Semoga aja nggak breakdown di bawah 386 supaya bisa naik. Oke, ini aja untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.